Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran. Akan kita mulai dari surat Ali Imran ayat yang ke-57, sambungan daripada yang lalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin. Pada ayat-ayat yang lalu Allah telah menceritakan kepada kita yang berkaitan dengan peristiwa Nabi Isa. Kata Allah, kami akan menggenggam engkau wahai Isa, akan mengangkat engkau kepada kami. Jadi itu sudah dilakukan. Ada orang yang beriman, yang percaya bahwa Nabi Isa itu diangkat kepada Allah. Itulah orang-orang yang beriman. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak percaya. Kata orang Yahudi, dia telah dibunuh. Padahal yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan Allah dengan wajah Isa. Kata orang Nasrani, dia disalib karena dia menyerahkan diri untuk menebus dosa. Jadi Yahudi dan Nasrani itu tidak percaya bahwa Nabi Isa itu telah diangkat oleh Allah. Wa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah itu, meyakini bahwa Nabi Isa itu memang diangkat. Wa 'amilus shalihat, dan banyak melakukan amal-amal saleh. Amal-amal saleh itu seluruh amal ibadah yang diredai oleh Allah itu namanya amal saleh. Kalau amal ibadah yang dimurkai oleh Allah namanya amal jahat. Jadi kalau orang yang beriman dan beramal saleh, apa kata Allah? Fayuwaffihim ujurahum. Boleh juga dibaca fanuwaffihim ujurahum. Kami sempurnakan pahalanya. Atau Allah akan menyempurnakan pahala mereka. Disempurnakan, kalau ada yang kurang disempurnakan oleh Allah karena keimanan dan amal saleh tadi, sehingga menjadi banyak, menjadi melimpah pahalanya. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Orang yang zalim itu orang yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang seharusnya Allah disembah karena Allah itu sebagai pencipta, lalu dia membuat benda-benda lain yang disembahnya. Itu namanya orang yang zalim. Allah tidak suka kepada orang yang zalim itu apa artinya?
Artinya nanti Allah akan menyiksa orang-orang yang zalim itu. Para penyembah berhala, penyembah patung, dan lain-lain sebagainya itu akan disiksa oleh Allah. Itu tandanya Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Zalika natluhu 'alaika minal ayati wadzikril hakim. Yang demikian itu yaitu hal yang berkaitan dengan Nabi Isa itu. Nabi Isa digenggam oleh Allah kemudian diangkat ke langit. Ketika Nabi Isa akan diangkat ke langit itu, datanglah kepada Nabi Isa itu awan tipis. Datang awan tipis. Jadi Nabi Isa ditakdirkan oleh Allah bisa duduk di atas awan tipis itu. Itulah yang akan mengangkatnya ke langit. Di saat-saat permulaan itu, ibunya si Maryam bergantung kepada Isa. Bergantung dipegangnya Isa. Menangis dia karena akan berpisah dengan anaknya. Lalu apa kata Isa? Jangan menangis ibuku. Nanti hari kiamat akan mempertemukan kita. Baru dilepaskan oleh Maryam, oleh ibunya. Ya, siapa pula yang tidak akan sedih berpisah dengan anaknya. Satu-satunya anak. Itulah. Maka awan tadilah yang mengangkatnya ke langit. Berapa umurnya Nabi Isa ketika itu? 33 tahun. Diangkat oleh Allah ke langit. Itu Nabi yang termuda di dunia. Umurnya 33 tahun. Ketika diangkat itu, di dalam riwayat disebutkan terjadi pada malam Lailatul Qadar. Jadi di zaman Nabi Isa sudah ada pula Lailatul Qadar. Sudah terjadi pula Lailatul Qadar. Itulah. Zalika kata Allah. Yang demikian itu masalah-masalah yang berkaitan dengan Nabi Isa itu. Natluhu 'alaika. Kami bacakan kisah ini kepada engkau wahai Muhammad. Minal ayati. Itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini memang luar biasa tanda-tanda kekuasaan. Hanya dengan awan tipis Nabi Isa bisa diangkat ke atas. Kalau zaman sekarang naik pesawat baru bisa terbang. Kalau zaman itu hanya dengan awan tipis. Itu namanya wadzikril hakim kata Allah. Itu juga merupakan peringatan yang penuh dengan hikmah. Peringatan yang penuh dengan hikmah. Merupakan peringatan kepada manusia bahwa Allah itu Maha Kuasa. Apa yang tidak masuk akal oleh manusia bisa dilakukan oleh Allah. Itulah yang dimaksud dengan wadzikril hakim. Ada peringatan yang penuh dengan hikmah. Ayat selanjutnya, inna masala Isa 'indallahi kamasali Adam. Diceritakan Allah lagi, sesungguhnya perumpamaan Isa itu di sisi Allah samalah halnya dengan perumpamaan Nabi Adam. Ini tentang penciptaannya. Kalau Isa lahir tanpa ada bapak, ada ibu tidak ada bapak. Kalau Nabi Adam, kalau Nabi Isa tadi itu sesuatu yang luar biasa. Sekarang Nabi Adam bagaimana? Dia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ini lebih luar biasa lagi. Jadi dijelaskan oleh Allah di sini
tentang yang luar biasa dan yang lebih luar biasa lagi. Nabi Adam hanya diciptakan oleh Allah dari adonan tanah liat, seperti orang akan membuat kue. Adonan itu dibentuknya oleh malaikat, seperti bentuk manusia, ada tangan, ada kaki, ada kepala. Itu cara menciptakan Adam. Khalaqahu min turabin, kata Allah. Diciptakannya Nabi Adam itu dari tanah, dari adonan tanah liat. Setelah terbentuk seperti manusia, sesuai dengan prosesnya, summa qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah mengatakan kun, jadilah engkau sebagai manusia. Tanah tadi, tanah yang dibentuk seperti tubuh manusia tadi, seperti patung itu. Kun, kata Allah. Fayakun. Jadilah engkau manusia. Maka di saat itu jadilah tanah tadi seperti manusia yang sebenarnya. Ya, itulah yang disebut dengan Adam, yang diciptakan dari tanah. Jadi apa? Lalu ayat berikutnya, al-haqqu mir rabbika. Al-haqqu mir rabbika. Sebelum itu kan al-haqqu itu kalau menjadi khabar, ini adalah kebenaran. Haqqu itu artinya kebenaran. Ini itu apa? Yang ditakdirkan sebelumnya, hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Isa ini adalah haqqu, kata Allah. Itu kebenaran mir rabbika, yang datang dari Tuhanmu. Janganlah diragukan lagi tentang apa yang terjadi pada diri Nabi Isa itu. Jangan diragukan. Ini adalah haqqu mir rabbika, merupakan kebenaran daripada Tuhanmu. Oleh sebab itu, wahai Muhammad, fala takum minal mumtarin. Janganlah engkau termasuk orang yang ragu-ragu. Kalau misalnya orang Yahudi dan Nasrani itu nampaknya ragu-ragu, engkau jangan termasuk orang yang ragu-ragu. Yakinlah apa yang diciptakan Allah itu adalah haqqu mir rabbika, kebenaran dari Tuhanmu. Begitu Allah. Jadi Allah menceritakan itu kepada Nabi Muhammad. Kisah-kisah Nabi Isa itu diceritakan kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad tahu. Kalau tidaklah Allah yang menceritakannya, tentulah Nabi Muhammad tidak akan tahu tentang Nabi Isa, tentang Nabi Musa, tentang orang Yahudi dan Nasrani. Ayat berikutnya, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Faman hajjaka, berhujjah, menghujat. Maka siapa yang menghujat engkau, yang mendebat engkau, itu hajjah itu. Siapa saja yang mendebat engkau wahai Muhammad, yang membantah engkau tentang yang berkaitan dengan Nabi Isa itu, mim ba'di ma ja'aka, sesudah datang kepadamu minal ilmi, berupa ilmu. Kalau engkau kan sudah tahu, sudah punya ilmu, sudah aku beritahukan kepada engkau wahai Muhammad bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhanmu. Kalau ada orang yang menghujatmu, yang menentang engkau, yang mendebat engkau setelah engkau tahu, punya ilmu, fakul, engkau katakanlah kepada orang itu, kepada orang yang menghujat itu. Apa yang akan dikatakan? Ta'alau nad'u abna'ana. Kalau memang ada orang yang membantah, menentang engkau, nanti katakanlah, kemarilah, kesinilah kalian,
Setelah kalian nanti ke sini, nad'u, mari kita panggil, kita kumpulkan abna'ana, anak-anak kami. Anak-anak kami, katakan kepada orang-orang yang mendebat itu, kesinilah kita kumpulkan anak-anak kami, wa abna'ukum, dan anak-anak kamu, wa nisa'ana wa nisa'akum, kita kumpulkan pula istri-istri kita, istri kami dan istri kamu, wa anfusana wa anfusakum, diri kami dan diri kamu. Mari kita berkumpul. Anak-anak kita kumpulkan semuanya di sini. Istri-istri berkumpul. Kita semuanya berkumpul. Lalu apa yang kita lakukan? Summa nabtahil. Setelah berkumpul, mari kita nabtahil. Nabtahil itu maksudnya bermubahalah. Ibtahala yabtahilu, nabtahilu, bermubahalah. Engkau ajak mereka bermubahalah ya wahai Muhammad, kata Allah. Kalau masih ada orang yang mendebat tentang Isa, engkau ajak bermubahalah. Apa itu bermubahalah? Bermubahalah itu kita berdoa dengan khusyuk, dengan tunduk kepada Allah, merendahkan diri. Apa yang kita minta kepada Allah? Ya Allah, Engkau timpahkanlah kutukanmu, laknatmu kepada orang yang pendusta. Jadi kita ingin menegakkan kebenaran. Ada orang yang mendebat, ada orang yang tidak percaya dengan kebenaran itu. Ajak dia bermubahalah. Itu mubahalah itu. Berdoa kepada Allah dengan khusyuk, dengan merendahkan diri, memohon apa yang dimohon. Ya Allah, Engkau timpakanlah kutukan kepada orang-orang yang berdosa. Orang yang berdosa dan berdusta. Jadi siapa itu yang berdosa itu? Orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani. Kata orang Yahudi, Nabi Isa itu sudah dibunuhnya karena dia anggap dia anak zina. Kata orang Nasrani, Nabi Isa itu dia menyerahkan dirinya untuk disalib, sudah disalib untuk menebus dosa. Kedua-duanya adalah berdusta. Engkau timpakanlah kutukan engkau kepada orang yang berdusta itu, ya Allah. Apa kata Allah? Kalau sekiranya diajak bermubahalah, mau dia bermubahalah, fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin, akan kami jadikan kutukan Allah terhadap orang-orang pendusta ini, orang-orang yang berdusta. Siapa itu yang diajak bermubahalah? Itu yang menentang Nabi itu namanya Nasrani Najran. Nasrani Najran itu Bapak Ibu, dia tinggal di kota Najran. Sekarang masih ada kota Najran itu di sebelah selatan Arab Saudi. Saudi Arabia, dekat ke perbatasan Yaman. Ada nama kota itu namanya Najran. Di situ dulu komunitas orang Yahudi dan Nasrani. Orang beragama Yahudi dan beragama Nasrani di situ. Dia tidak mau percaya kepada Nabi. Jadi Nasrani Najran ini ada juga di Madinah, ada juga di Makkah. Kemudian
Dipanggillah orang-orang itu untuk bermubahalah. Ada salah seorang dari orang Nasrani itu berkata kepada, kalian kan tahu Muhammad itu adalah utusan Allah, itu Nabi. Kalau Nabi itu bermubahalah, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Kalian akan mendapat kutukan. Akhirnya Nasrani Najran ini pergi dia menemui Nabi. Tidak usahlah kita bermubahalah, kata. Takut dia kalau memang Nabi berdoa akan ditimpakan kutukan kepadanya. Karena dijelaskan dalam satu riwayat hadis, kalau memang terjadi mubahalah itu, orang-orang Najran yang tidak percaya dengan apa yang terjadi kepada Nabi Isa itu akan terbakar kalau memang dilaksanakan mubahalah itu. Tapi dia mengusul kepada Nabi Muhammad, janganlah kita bermubahalah wahai Muhammad. Janganlah kita bermubahalah. Lindungilah kami di sini, biarlah kami membayar pajak. Jadi karena dia tinggal di negeri Islam, dia tidak jadi bermubahalah, maka dia diwajibkan membayar pajak. Sedangkan orang Islam yang tinggal di negeri Islam tidak membayar pajak. Ini karena orang kafir ini minta perlindungan kepada Nabi supaya dia tidak dapat bencana, bersedia membayar pajak. Itulah ceritanya di dalam ayat ini. Itu yang dikatakan mubahalah. Kan ada juga terjadi di Indonesia ini, orang mubahalah menegakkan kebenarannya. Ada orang yang tidak percaya, ada orang pendusta. Itu boleh diajak bermubahalah. Inilah ayat yang menjelaskan bolehnya kita bermubahalah kalau untuk menegakkan kebenaran. Bapak Ibu, kita ulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan kami sempurnakan pahala mereka, dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Zalika natluhu 'alaika minal ayati wa zikril hakim. Yang demikian itu kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad, ialah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah dan peringatan yang penuh dengan hikmah. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa itu di sisi Allah tak ubahnya seperti Nabi Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala kun fayakun. Adam itu diciptakannya dari tanah, kemudian Allah berkata, jadilah engkau manusia, lalu dia jadi. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Ini adalah kebenaran yang datang dari Tuhan engkau, janganlah engkau termasuk orang yang ragu-ragu. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi. Siapa yang menghujah engkau, yang mendebat engkau setelah datang ilmu kepada engkau, faqul ta'alau nad'u abna'ana. Katakanlah kepada mereka, kemarilah kita panggil anak-anak kita, anak-anak kamu, anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu, kita kumpulkan, kemudian summa nabatahil,
summa nabatahil, lalu kita bermubahalah. Kalau terjadi mubahalah, kata Allah, fa naj'al la'natallahi 'alal kazibin, kami akan menjadikan kutukan Allah menimpa orang-orang yang pendusta itu. Demikianlah keterangan ringkas tentang ayat-ayat ini. Semoga bisa menambah ilmu kepada kita. Sekarang kita lanjutkan dengan membaca bergiliran.